Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dokter Andreas, Dokter Hani, para narasumber, Dokter Endi, Dokter Fitria, peserta semua, Prof, Dokter, dan sejawat sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan sponsor Bioderma dan Per karena sudah mempercayakan saya untuk bisa menjadi moderator pada sesi ini. Pada sesi ini akan ada 2 pembicara muda yang sangat expert di bidangnya. Namun sebelum kita mendengarkan presentasi dari kedua narasumber kita ini, izinkan, saya untuk menyampaikan terlebih dahulu, satu materi etik, di webinar kali ini. Jadi, saya langsung saja mulai. Jadi, judul materi etik kita, kali ini yaitu Ethics in Daily Practice, Challenge and Solution. Sebagai pendahuluan, etika atau, dalam bahasa Latin ethos, berarti perilaku, adat, atau kebiasaan yang dianggap baik, mirip dengan moral yang berasal dari bahasa Yunani mos yang berarti kebaikan, namun salah satu didasarkan pada hasil pemikiran dan pandangan hidup, yang satu berdasarkan pada keyakinan dan wahyu. Slide. Etika profesi, sendiri disusun oleh organisasi profesi, dalam, suatu kode etik yang menjadi pedoman dan alat ukur anggota dalam menjalankan profesinya. Nah, etika profesi ini, memiliki kewajiban moral dan sanksi moral dalam menyelenggarakan layanan profesi. Slide. Etika profesi dokter, menjadi isu yang makin menarik untuk dibicarakan. Hal ini disebabkan, karena berkembangnya tuntutan akan hak-hak asasi, termasuk hak sebagai pasien, makin berkembangnya fasilitas pelayanan medis, makin meningkatnya kemampuan dokter untuk melakukan pelayanan medis, serta berbagai isu etik dan moral yang mengancam profesi dokter dewasa ini. Slide. Pedoman atau standar etika profesi haruslah berdasarkan atas tradisi luhur kedokteran, di mana profesi dokter merupakan profesi luhur dan mulia yang melahirkan 6 sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan, keluhuran budi, kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati, dan integrasi ilmiah dan sosial. Oleh sebab itu dirumuskanlah suatu pedoman pelaksanaan, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki yang diterbitkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia atau MKEK. Di dalam Kodeki ini terdapat aturan-aturan tentang kewajiban umum seorang dokter yang terdiri dari 12 pasal, kewajiban terhadap penderita 4 pasal, kewajiban terhadap teman sejawat 2 pasal, dan kewajiban terhadap diri sendiri 2 pasal. Namun, pada kenyataannya idealisme dalam Kodeki ini, terkadang tidak sejalan dengan, kenyataan. Hal ini disebabkan banyak sekali faktor-faktor yang dapat membuat para dokter mengabaikan etika profesinya. Slide. Tantangan, masalah etik, di antaranya berkaitan dengan, motivasi uang, personality, beban kerja berlebihan, dan kondisi lingkungan, pekerjaan. Slide. Tantangan motivasi uang bagi seorang dokter, yaitu contohnya seorang dokter yang, melakukan kerjasama untuk mendapatkan komisi dari farmasi, alat kesehatan, dan peralatan kedokteran. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat meragukan apa yang disampaikan dokter dan berusaha mencari second opinion. Persaingan mendapatkan pasien membuat seorang dokter dapat melupakan moral dan berupaya menarik sebanyak-banyak pasien dengan cara menyogok atau memberikan bonus kepada mereka yang mengirimkan pasien atau mengantarkan pasien. Selain itu, adanya tuntutan material yang tak terkendali yang dapat menimbulkan atau membuat seorang dokter meminta jasa yang terlalu tinggi dari norma kepatutan. Hal ini dapat menyebabkan, seorang dokter, membeda-bedakan pelayanan dan, dapat menolak halus pasien yang diperkirakan tidak dapat memberi imbalan yang memadai. Slide. Dampak makin canggihnya teknologi kedokteran yang berarti makin mahalnya pelayanan, dapat menyebabkan seorang dokter atau rumah sakit terdorong secara tidak etik untuk melunasi peralatan mahal dengan cara memanfaatkan, pasien untuk dapat menggunakan peralatan tersebut yang sebenarnya tidak sesuai indikasi, atau dilakukan berulang-ulang atau mempengaruhi pasien agar menggunakannya. Slide. Tantangan, yang kedua yaitu personality. Dampak persaingan sesama dokter melahirkan, tindakan atau ucapan memuji diri
yang pada akhirnya bukan berdampak pada citra dokter bersangkutan, tetapi yang pasti justru akan menurunkan citra profesi dokter secara keseluruhan. Dokter bisa menjadi manusia yang paling arogan, yang menjalankan kekuasaannya dengan arogansi tinggi, termasuk arogansi memutuskan pengobatan dan dalam menetapkan tarif, sehingga dokter tersebut dapat saja menghilangkan hak-hak pasien seperti memberikan informasi atau perhatian. Hal ini bukan saja tidak bijaksana, tetapi bertentangan dengan etika profesi dan hukum. Slide. Adanya beban kerja berlebihan dapat membuat dokter menjadi manusia yang sangat sibuk, dan sebagai manusia biasa, dokter juga memerlukan istirahat. Tetapi panggilan tugas yang demikian banyaknya menimbulkan citra negatif, seperti yang terdapat pada pasal 2 Kodeki, yaitu dokter tidak lagi melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi atau dokter menolak memberikan pelayanan. Slide. Tantangan yang lain yaitu adanya tekanan seorang dokter di lingkungan pekerjaannya. Contohnya dokter dengan fungsi ganda, misalnya dokter polisi, dokter perusahaan, dokter asuransi, yang cenderung untuk melakukan pelayanan atau memberi keterangan yang menguntungkan tempat kerjanya dan berupaya tidak melakukan pelayanan atau menyembunyikan keterangan yang merugikan tempat kerjanya. Slide. Penegakan kode etik dokter. Jika seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran tanpa melanggar norma hukum, maka ia dapat dipanggil oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEKID) untuk diminta pertanggungjawabannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi disiplin profesi, baik dalam bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat, yaitu pencabutan hak berpraktik profesi. Slide. Dokter yang senantiasa memelihara etika profesi akan memberi kontribusi yang signifikan kepada citra baik profesi yang akan berdampak langsung pula kepada penghargaan masyarakat terhadap dokter. Pengalaman etika profesi yang jelek, cepat atau lambat, akan berdampak pada citra jelek profesi yang akan berakibat jeleknya penghargaan dan sikap masyarakat kepada dokter. Slide. Sebagai kesimpulan, dokter sebaiknya memahami tradisi keluhuran seorang dokter, di mana profesi dokter merupakan profesi luhur dan mulia. Tantangan masalah etik berkaitan dengan beberapa hal, yaitu motivasi uang, personality, beban kerja berlebihan, dan kondisi lingkungan pekerjaan. Dokter sebaiknya senantiasa memelihara etika profesinya, karena hal ini berdampak langsung pula kepada penghargaan masyarakat terhadap dokter. Terima kasih, demikian materi etik pada webinar kali ini. Baiklah, kita lanjutkan ke acara pada sesi ini. Jadi pada sesi ini akan ada 2 pembicara, yaitu yang pertama Dr. Endi Novianto, SPKK Konsultan FINSDIVI FADV, yang akan memaparkan materi dengan judul Treatment for Sensitive Facial, dan pembicara kedua yaitu Dr. Fitria Agustina, SPKK FINSDIVI, yang akan membawa topik dengan judul Role of Oral Antioxidant in the Skin Anti-Aging Effect. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu aturan bagi peserta pada sesi ini. Jadi saat acara berlangsung, seluruh peserta akan di-mute. Untuk mengajukan pertanyaan pada panelis, silahkan gunakan kolom Q&A. Pertanyaan dapat mulai diajukan sejak presentasi dimulai dengan format menuliskan nama panelis yang dituju, lalu menuliskan pertanyaannya. Baiklah, untuk singkat waktu, kita mulai saja ke pembicara pertama, yaitu Dr. Endi Novianto, SPKK Konsultan FINSDIVI FADV. Izinkan saya bacakan terlebih dahulu secara singkat CV Dr. Endi. Dr. Endi lulus pendidikan dokter dan spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Indonesia, dan sekarang sedang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Indonesia juga. Beliau ini sangat aktif dalam berbagai organisasi profesi dan ilmiah. Dan Dr. Endi sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Alergi Imunologi dan Ketua Tim Wound Care Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUI RSCM. Beliau juga menjadi Ketua KSM Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Medistra. Silakan Dr. Endi untuk memulai presentasinya. Waktu yang diberikan 25 menit. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Salina atas perkenalannya.
Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pordoski yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk, sharing mengenai sensitive skin dan juga kepada pihak sponsor, yang sudah, meminta saya untuk berbicara atas nama mereka. Baik, yang terhormat, para guru besar, teman sejawat semua, senior maupun junior saya, eee, siang ini saya mendapat sore ini sorry, mendapat kesempatan untuk bercerita mengenai sensitive facial skin, mengenai patofisiologi dan treatment-nya. Sebenarnya apa yang saya bicarakan sore ini kelihatannya sudah dibicarakan, sangat-sangat lengkap pada sesi yang pertama. Saya akan memberikan penekanan yang khusus mengenai sensitive skin pada bagian wajah. Ini adalah keteguhan saya, jadi saya bicara hari ini, sebagai speaker dari Bioderma Indonesia. Oke, sensitive skin adalah suatu keadaan, di mana adanya sensasi yang tidak nyaman bagi pasien, dapat berupa stinging, stinging itu rasa tersengat, burning, rasa terbakar, pain, nyeri, gatal, rasa kesemutan atau ada yang merayap, rasa panas atau apa namanya, eee, apa ya, hot gitu, panas. Kemudian adanya penampilan kulit yang mungkin lebih tebal daripada biasanya atau lebih tipis dari biasanya, atau kering. Jadi bisa macam-macam, sensasinya. Ada juga yang tanpa ada kelainan kulit, tapi perasaannya saja tidak nyaman. Jadi sensitif itu sangat luas. Jadi kalau tadi dinyatakan pada, sesi yang pertama, bahwa sensitive skin itu tidak boleh sensitive skin syndrome itu tidak ditemukan, kelainan kulit yang lain, tapi pada perkembangannya ternyata sensitive skin itu nanti terbagi lagi menjadi ada yang sekunder, ada yang primer. Kita lihat lebih jauh nanti. Nah, tadi kulit yang terdampak sensitive skin bisa ada eritemanya atau kekeringan, bisa juga terlihat normal. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar sensitive skin dirasakan oleh pasien itu di wajah. Mungkin juga di daerah tubuh yang lain, tapi paling banyak di wajah. Dan, yang menarik adalah bahwa sebagian besar yang merasakan kulitnya sensitif itu wanita. Tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, manifestasi dari sensitive skin syndrome bisa bentuknya objektif, dapat terlihat tadi saya bilang, ada eritema, ada papula, ada vesikel, ada yang hanya subjektif. Jadi tidak kelihatan apa-apa, tapi pasien merasa nggak enak, gitu. Kemudian, biasanya pasien itu merasakan bahwa kejadian kulitnya sensitif itu setelah menggunakan produk tertentu, atau berada di lingkungan tertentu. Nanti kita akan bahas satu persatu, lingkungan yang seperti apa dan produk yang seperti apa. Ada juga yang terjadi setelah menggunakan suatu produk, dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya dia pakai sekali, 2 kali nggak apa-apa, tapi setelah pakai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mulai terasa. Itu bisa terjadi demikian. Nah, pembagian sensitif skin ini banyak sebenarnya. Ada yang berdasarkan, fungsi dari barrier kulit, yaitu, barrier kulit yang sangat terganggu, artinya fungsi barrier-nya sangat rendah. Kemudian ada yang fungsinya normal, tapi disertai dengan adanya peradangan. Ada yang fungsinya normal tanpa peradangan, tapi ada, eee, reaktivitas. Kemudian ada yang membagi sensitive skin itu berdasarkan, penyebabnya. Ada yang high sensitivity, ada yang, terhadap lingkungan, ada yang terhadap kosmetik. Tapi yang lebih, sering saya lihat saat ini adalah membaginya berdasarkan ada atau tidaknya penyakit kulit yang menyertai. Karena ini nanti berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan oleh teman sejawat. Apakah tadi di sesi pertama ditanyakan apakah atopik berhubungan apa enggak? Nanti kita akan lihat di sini. Apakah seborrheic berhubungan apa enggak? Apakah akne berhubungan apa enggak? Oke, kita ada berbagai faktor yang berkontribusi dalam kulit yang sensitif, yaitu ada, jenis kelamin, tadi kita tahu lebih banyak pada wanita, tetapi bukan berarti laki-laki tidak pernah mengeluh. Laki-laki pun ada yang mengeluh sensitive skin, dipengaruhi oleh kemudian ada pengaruh dari siklus menstruasi, usia, kemudian kulit yang, apa namanya, kaukasia yang lebih muda warnanya, kemudian, terjadinya flushing, warna, skin pigmentation, kemudian atopi, incontinence, dan faktor dari lingkungan serta adanya budaya.
Oke, kita lihat satu persatu. Etnis tadi dikatakan bahwa memang secara penelitian dibuktikan bahwa capsaicin lebih banyak menimbulkan sensitivitas pada Kaukasian dibandingkan pada Asia maupun orang Negro. Nah, ini yang ditemukan karena pada orang kulit putih itu terlihat pembuluh darahnya lebih reaktif, sehingga dia katakan lebih sensitif. Sedangkan untuk gender tadi dibicarakan ada yang angkanya 40%, ini 60-70% bahkan. Sedangkan pada laki-laki 50-60%, jadi cukup tinggi. 1 dari 2 laki-laki mengatakan bahwa kulitnya sensitif. Kemudian dari usia, nah ini usia agak unik. Sebenarnya kalau kita tahu seharusnya pada orang-orang yang usianya lebih lanjut kulitnya lebih tipis. Kemungkinan untuk terjadinya penetrasi bahan-bahan iritan itu lebih besar. Tapi kenyataannya adalah dari survei yang dilakukan bahwa orang muda yang merasa kulitnya lebih sensitif dibandingkan orang yang usianya lanjut. Ini bisa terjadi karena sensasi yang dirasakan oleh orang usia lanjut itu lebih ringan karena reaktivitas kulitnya juga lebih rendah. Oke, nah tadi dari segi lokasi, dari semua lokasi yang paling sering di wajah. Dan wajah itu yang paling sering adalah di lipatan nasolabial, diikuti dengan daerah lain seperti di tonjolan malar, kemudian di dagu, di apa namanya dahi dan di atas bibir. Kalau kita lihat, ini adalah daerah-daerah yang banyak mengandung kelenjar seborik dengan densitas yang lebih tinggi. Nah, nanti kita akan lihat hubungannya dengan penyakit-penyakit apa yang kadang-kadang menyertai sensitive skin ini. Nah, ini alasannya adalah penggunaan kosmetik lebih sering di area ini dan adanya kulit yang lebih tipis dan lebih rentan barrier-nya dibandingkan daerah tempat lain. Dan juga adanya kepadatan syaraf yang lebih tinggi di daerah wajah. Sehingga perasaan itu menjadi lebih nyata dibandingkan daerah tubuh yang lain. Namun demikian, tetap ada daerah-daerah tubuh lain yang juga dikatakan sensitif, yaitu di bagian lengan bawah, bagian volar, kemudian leher, batang tubuh, tangan, genital, dan scalp. Jadi ternyata banyak juga. Nah, ini adalah faktor lingkungan yang dapat memicu reaksi sensorik, yaitu lingkungan yang kelembapannya rendah atau yang kelembapannya justru sangat tinggi. Jadi sesuatu yang ekstrim kelihatannya berperan dalam kulit yang sensitif. Jadi jangan jangan selalu berpikiran bahwa kalau kelembapannya rendah saja yang bermasalah, suhu yang dingin saja bermasalah, AC yang terlalu dingin aja bermasalah. Tapi pada keadaan yang ekstrim, suhunya tinggi, kelembabannya tinggi pun bisa terjadi demikian. Dan juga sekarang apa namanya, dikemukakan suatu teori bahwa adanya polusi juga akan menyebabkan kulit menjadi sensitif. Nah, Eee, kalau kosmetik hampir semua dipakai mungkin oleh wanita. Jadi, kita bisa lihat, makanya wanita lebih banyak, mengeluhkan mengenai kulit yang sensitif. Sedangkan pada laki-laki mungkin ada beberapa yang pakai kosmetik tapi tidak banyak. Nah, itu yang menyebabkan, keadaan-keadaan yang dirasakan tidak nyaman. Nah, beberapa komposisi yang dapat dicurigai sebagai bahan-bahan yang mengiritasi dan membuat kulit merasa tidak nyaman adalah yang fungsinya sebagai keratolitik. Keratolitik itu mengelupaskan kulit, sehingga barrier-nya pun akan terganggu dan bisa terjadi reaksi inflamasi selanjutnya. Dan kemudian juga ada bahan-bahan sehari-hari yang kita gunakan seperti sabun, sampo, pewarna rambut, dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang karena ada kandungan yang memang sifatnya lebih iritatif, lebih merangsang kulit untuk tercetus rasa gatal atau nggak nyaman, itu bisa ditemukan pada penggunaan sehari-hari. Nah, ada juga faktor lain, ya seperti sosial kultural dan juga adanya penyakit lain. Saya akan membahas nanti sedikit lebih banyak mengenai penyakit lain yang menyertai gangguan skin barrier dan terjadinya suatu inflamasi. Ini patofisiologinya, tadi kita tahu bahwa ada faktor dari kulitnya, ada faktor yang berkontribusi. Dua faktor ini menjadi satu membuat sensitive skin. Jadi tadi ada atopic predisposition. Kita tahu atopic adalah suatu penyakit yang mempengaruhi barrier kulit, terutama yang ekstrinsik. Jadi atopic mungkin atopic dermatitis atopik itu ada yang ekstrinsik,
yang disertai dengan peningkatan IgE dan ada yang intrinsik yang tanpa disertai peningkatan IgE. Biasanya gangguan barrier kulit itu akan ditemukan lebih banyak di extrinsic type. Jadi kita akan lihat kulitnya jauh lebih kering. Kemudian penyakit-penyakit lain, dermatosis lain misalnya di sini ada rosacea, seborrhoeic, kemudian juga nanti ada akne, itu juga berpengaruh. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Awalia di sesi pertama bahwa faktor sensoriknya pun berpengaruh. Jadi, barrier-nya terlihat baik, tetapi tetap aja sensitif. Nah, ternyata yang masalah adalah di sensoriknya. Gangguan sedikit saja, sentuhan saja bisa menyebabkan kulit menjadi, merasa terganggu. Dan ini diperankan oleh TRPV1 yang terdapat pada keratinosit dan saraf, yang akan berikutnya merangsang suatu inflamasi di saraf. Sedangkan faktor lingkungan tadi sudah saya sebutkan bahwa ada polusi udara, kemudian ada iklim, kemudian ada radiasi ultraviolet, penggunaan kosmetik, diet juga berpengaruh menimbulkan gangguan pada kulit. Kita tahu bahwa defisiensi komponen tertentu akan menyebabkan juga defisiensi zat gizi tertentu akan menyebabkan defisiensi dari barrier kulit. Penggunaan alkohol, nah ini juga alkohol ini yang dimaksud bisa yang diminum maupun yang kita aplikasikan di kulit. Biasanya sih tidak di wajah kalau alkohol, dia di tangan untuk kita hand sanitizer dan itu bisa membuat kulit juga berubah menjadi sensitif. Sedangkan faktor endogen kita tahu tadi hormon dengan siklus menstruasi biasanya ada perubahan dalam kepekaan kulit terhadap bahan-bahan yang diaplikasikan. Kemudian dan sering ini yang menjadi penyebab juga adalah faktor psikologis. Kita tahu bahwa pada orang-orang yang sedang mengalami stres psikososial, dia akan lebih mudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Dicolek sedikit gatal. Nah, ini sama, apa namanya, dipakaikan bahan tertentu, kosmetik tertentu gatal atau tidak nyaman. Nah, ini tadi ternyata berdasarkan kepustakaan yang dikumpulkan bahwa patofisiologi dari kulit sensitif itu dapat dibagi menjadi 9 item. Yang pertama adalah hubungannya dengan barrier kulit, kemudian peran dari stratum corneum, hubungannya dengan dermatitis atopik, peran lingkungan, terus peran dari TRP, kemudian epidermal nerve ending, peran dari vaskular, peran dari stres, dan nocebo effect. Nanti saya akan cerita sedikit mengenai nocebo effect. Oke, kita lihat kalau ada gangguan dari saluran kulit, pasti sesuatu yang harusnya tidak masuk ke kulit akan bisa masuk, sesuatu yang tidak bisa keluar dari kulit harusnya jadi bisa keluar. Nah, itu yang terjadi adalah bila ada gangguan barrier kulit. Yang kita lihat biasanya kulitnya kering. Dan kita bisa lihat ada penyakit kulit yang menyertai. Kalau misalnya kita lihat ada lokasi lain selain wajah, ada dermatitis atopik, ya kemungkinan yang di wajah juga penyebabnya berhubungan dengan dermatitis atopik. Atau bila hanya di wajah, tapi tanda-tanda rosaceanya jelas, berarti ini penyebab sensitifnya kemungkinan karena rosacea. Kemudian ada peningkatan dari TWL. TWL tentu kita bisa ukur dengan objektif menggunakan alat. Dan ada penurunan dari NMF. Nah, kalau secara klinis mungkin kita agak sulit ya, tetapi kita secara klinis hanya bisa melihat biasanya dry skin yang ditandai dengan kulit yang mulai pecah atau berskuama. Nah, ini kita lihat biasanya adanya gangguan sawar kulit itu disertai rasa gatal. Tapi apakah ini sawar kulit pasti yang menyebabkan kulit itu menjadi sensitif? Belum tentu. Biasanya ada faktor-faktor lain juga yang menyertai. Jadi ada genetik juga dan ada juga faktor lingkungan. Nah, ini yang terjadi pada saat barrier kulit itu terganggu. Bisa terjadi peningkatan TWL, kemudian penipisan stratum corneum, penurunan dari lemak, seramid, dan sebagainya. Oke, nah ini stratum corneum kenapa menjadi sangat penting? Karena sebenarnya tadi barrier itu letaknya utamanya di stratum corneum. Jadi kalau misalnya stratum corneumnya ini berkurang jumlah corneal sheet-nya, kemudian makin tipis dan terjadi apa namanya penetrasi dari bahan-bahan dari luar kulit masuk ke kulit, berarti kemungkinan terjadi suatu iritasi. Nah, ini yang menjadikan perangsangan dari kulit untuk meradang.
Nah, kita bisa lihat di sini eh, ada satu bagian dari sistem imun bawaan yang disebut dengan katelisidin ini juga bisa men-trigger inflamasi yang abnormal yang bisa terjadi pada rosacea dan sensitive skin. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu penyusun utama dari barrier kulit adalah seramid. Ini juga terjadi pengurangan biasanya di stratum corneum. Nah, ini juga ada satu keadaan yang ditemukan yaitu sebumnya itu bisa turun. Tapi ada nanti keadaan kita lihat sebumnya justru naik yang menyebabkan kulit menjadi sensitif. Jadi ini kelihatannya ada satu satu apa ya hal yang sesuatu yang ekstrem itu tidak bisa, itu yang menyebabkan kulit jadi sensitif. Oke, nah tadi sudah dijelaskan secara singkat mengenai hubungannya dengan dermatitis atopik yang ada gangguan barrier-nya biasanya yang ekstrinsik, kemudian gangguan barrier ini yang akan menyebabkan kulit itu menjadi lebih rentan terkena bahan-bahan iritan dan terjadinya respon eritema. Selain itu juga ternyata pada pasien DA itu ada produksi atau pelepasan histamin yang berlebihan atau bahan-bahan lain yang berlebihan dari sel mas, sehingga itu pun akan merangsang ujung saraf bebas dan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Oke, ini faktor lingkungan tadi saya sudah coba jelaskan bahwa segala sesuatu yang sifatnya ekstrim itu nggak bisa terlalu panas, terlalu dingin, terlalu lembab, terlalu kering gitu, itu tidak bisa. Jadi kita harus memposisikan kalau pasien-pasien kita mengalami suatu sensitive skin, suhunya di suhu yang rentang normal, biasanya antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Dan kelembapan udara normal itu sekitar 60-70% cukup. Oke, ini tadi peran dari TRP saya tidak jelaskan lebih jauh, tapi ini kesannya adalah adanya pengaktifan dari TRP ini yang akan menyebabkan sensasi tadi. Nah, pengaktifan TRP ini bisa diinduksi oleh capsaicin atau bahan-bahan lain sehingga kita bisa tahu, oh kulitnya ini sensitif apa enggak. Nanti ada tesnya yang bisa membuktikan hal ini. Nah, ini peran dari nerve ending. Jadi di dalam kulit, terutama di epidermis, itu ada ujung-ujung saraf yang berperan sebagai sensor terhadap sesuatu rangsangan dari luar yang secara normal harusnya tidak menimbulkan sensasi yang berlebihan, pada sensitive skin ini akan terjadi rangsangan yang berlebihan. Nah, ini adalah peran dari vaskular. Jadi vaskular ini akan menyebabkan kulit itu cenderung lebih merah dan lebih lama bertahan merahnya. Pada kulit yang tidak sensitif tentu bila ada trauma atau ada rangsangan dia akan merah sebentar dan akan menghilang. Tapi pada keadaan yang vaskularnya terganggu seperti ini, dia terjadi hiperreaktif dan bertahannya akan cukup lama. Nah, tadi stres, jadi emosi-emosi yang negatif biasanya akan membuat orang menjadi lebih peka. Jadi kalau tadi pasien itu stres, pasien itu ada apa namanya gangguan psikologis, kita juga mesti bantu pasien untuk bisa mengerti dan bisa apa ya mengatasi stresnya sehingga kulitnya pun menjadi tidak stres. Biasanya ini kayak lingkaran setan. Jadi kalau misalnya ada stres timbul katakanlah kita pakai contohnya jerawat, jerawatnya makin banyak, jerawatnya diobatin kulitnya jadi sensitif, sensitif balik lagi tambah stres. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi kita mesti potong. Oke, nah ini nocebo effect, mungkin ada beberapa yang belum pernah dengar mengenai nocebo effect. Nocebo effect adalah kebalikan dari placebo. Jadi pasien itu kadang-kadang sudah langsung menganggap pengobatan yang dia berikan tidak bermanfaat, jadi langsung dianggap negatif. Saya beberapa kali dapat pasien yang seperti ini, dia merasa kulitnya tidak membaik, padahal kalau kita lihat secara objektif, kita lakukan perbandingan foto before dan after-nya itu jauh berbeda, tapi pasien kadang-kadang bisa menganggap demikian, karena dia merasa sensasinya masih ada. Gitu. Oke, ini adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan sensitive skin. Yang pertama rosacea, tadi dermatitis atopik kita sudah bahas, acne, seborrheic dermatitis, psoriasis, physical urticaria, contact dermatitis. Pada presentasi kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang acne. Nah, ada yang membagi skin
sensitivity itu berdasarkan tipe, tadi yang seperti dijelaskan oleh Dokter Tidang kalau saya nggak salah. Jadi ada acne type, ada rosacea type, ada stinging type, ada allergic type. Nah, masing-masing ini punya punya, eee, clue sendiri-sendiri. Nah, kalau acne type tentu prone to, terjadinya lesi akne, bisa dari yang komedo sampai kista. Ada rosacea type, lebih cenderung terjadi flushing atau rasa panas. Ada yang stinging type tadi rasanya seperti terbakar. Allergic type tentu biasanya ada gambaran klinis yang kita bisa lihat. Nah, dari semua bentuk ini yang terbanyak ternyata tetap yang tipe akne. Dan ini kenyataan yang kita hadapi sehari-hari sebagai dokter kulit, kita akan menghadapi pasien akne mulai yang dari kulitnya istilahnya dikasih bahan-bahan iritan nggak kenapa-napa, ada yang sampai dikasih bahan yang sangat lembut pun kenapa-napa. Dan itu yang harusnya kita sebagai dokter kulit mempunyai peran yang jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman lain yang bukan dokter kulit dalam menata laksana akne atau menata laksana kulit sensitif. Nah, ini adalah acne type. Biasanya akan kita lihat berdasarkan patogenesis akne, yaitu adanya inflamasi, ada gangguan keratinisasi, kemudian adanya bakteria P. acnes, sekarang diganti jadi C. acnes. Kemudian adanya gangguan dari produksi sebum. Nah, produksi sebum ini bisa bertambah, bisa dia tetap, tapi komposisinya nanti yang berubah. Itu yang menyebabkan terbentuknya akne. Nah, kita lihat di sini ada gambaran yang patogenomik, yaitu adanya penyumbatan yang abnormal di folikel rambut. Ini yang menyebabkan sekresi sebum yang dihasilkan menjadi tidak bisa keluar atau misalnya mau keluar pun menjadi tersumbat di situ. Nah, terapi akne itu biasanya tujuannya adalah menurunkan jumlah dari P. acnes, terus menghentikan inflamasi dan menormalkan keratinisasi. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu, tujuan kita ini sulit dicapai karena ada beberapa masalah, yaitu salah satunya adalah kulit sensitif. Nah, kita tahu bahwa komposisi dari sebum itu di kelenjar sebasea itu macam-macam, tetapi sebagian besar terdiri dari trigliserida dan fatty acid, dan sebagian lagi squalen. Nah, ada satu keadaan di dalam akne atau dalam keadaan hiperseborea yang lain yang disebut sebagai dyseborea. Adalah perubahan dari komposisi lipid atau komposisi sebum yang tadinya seharusnya dalam kondisi tidak teroksidasi, tapi karena kurangnya antioksidan yang kita konsumsi atau kurangnya antioksidan yang kita aplikasikan ke kulit, sehingga fatty acid dan squalen yang ada di sebum tadi teroksidasi. Nah, dua komponen inilah bila teroksidasi akan menyebabkan terbentuknya komedo, akan menyebabkan terjadinya inflamasi di kulit, dan akan mengganggu dari barrier kulit. Nah, ini yang menjadi pengetahuan kita bahwa pasien akne itu kulitnya bukannya terlalu lembab, bukan, tapi dia dyseborea, kulitnya bisa kering karena TLL-nya meningkat. Nah, apalagi ditambah dengan terapi kita kadang-kadang menggunakan suatu keratolytic agent yang cukup kuat, yang bisa menyebabkan pada orang yang sensitif terjadi iritasi. Sehingga inilah keadaan yang disebut sebagai secondary skin sensitive skin. Oke, nah ini diagnosisnya. Bagaimana mendiagnosisnya? Tentu ada gejala klinisnya, ada keluhan subjektifnya, ada riwayat kontak dan sebagainya yang kita cari. Saya tidak menjelaskan lebih detail karena waktunya terbatas, nanti bisa di-share ini. Ini kita bedakan biasanya kalau ada sensitive skin, itu dicari apakah ada underlying dermatological condition. Jadi ada nggak DA, ada nggak rosacea, ada nggak seborrheic. Kalau ada, itu yang diterapi dengan memperhatikan perbaikan dari barrier kulit. Tapi kalau nggak ada, baru kita anggap bahwa ini sensitive skin yang primary. Sehingga pendekatannya nanti akan berbeda. Nah, ini ada kuesioner untuk mendiagnosis sensitive skin. Nanti bisa dibaca, ada blok 1, pertanyaan 1 sampai 4, blok 2, pertanyaan 5 sampai 7, dan blok 3, pertanyaan 8 sampai 13. Ini akan membantu pasien untuk mendeteksi apakah dia punya sensitive skin atau tidak.
Nah, ini adalah beberapa tes yang dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang itu mempunyai sensitive skin atau tidak. Nah, masalahnya tes-tes ini kelihatannya tidak terlalu bisa dijadikan suatu patokan atau standar karena, untuk dilakukan Maaf Dokter ulang Endi, waktunya 3 ya, menit lagi. terima kasih dokter, Ya. dilakukan ulang itu kadang-kadang tidak sama hasilnya. Oke, ini juga sama. Nah, bagaimana dengan treatment-nya? Treatment-nya itu kita harus, ada 3 kriteria yang kita ingat. Yang pertama kita harus perbaiki fungsi barrier-nya, kemudian mengurangi reaktivitas dari kulit, kemudian juga harus memikirkan bahwa yang kita berikan itu safe untuk sensitive skin. Nah, kalau misalnya sensitive skin itu kita bisa bagi 2 nih terapinya, ada dermocosmetic treatment yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tina, saya tidak ulang, dan ada medical treatment yang, untuk memperbaiki kelainan kulit yang ada. Nah, ini kita bisa lihat untuk fase akut kadang-kadang kita perlu topical steroid dan topical immunomodulator. Tapi hati-hati jangan lama-lama. Karena penggunaan corticosteroid topikal ini tidak dianjurkan untuk sensitive skin sebenarnya. Kalau misalnya dia digunakan terlalu lama, kulitnya berubah lagi nanti menjadi tambah sensitif. Jadi pilihannya pada beberapa penulis adalah menyarankannya immunomodulator seperti pimecrolimus atau tacrolimus. Kemudian tentu menghindari bahan-bahan penyebabnya, menghambat inflamasi neurogenik, dan psychological support. Nah, penggunaan emollient dan moisturizer ini juga menjadi suatu tantangan. Khusus untuk kulit yang cenderung dyseborrhea tadi atau akne, bila kita gunakan emollient atau moisturizer yang sifatnya oklusif, bahkan yang humectant, itu kadang-kadang yang terjadi adalah malah breakout dari jerawatnya. Yang terjadi malah terbentuknya komedo yang baru. Jadi kita harus memilih emollient sama moisturizer yang benar-benar pas untuk keadaan kulit tersebut. Jadi kita mesti tahu bahan-bahan apa sih yang pas untuk kulit yang dyseborrhea gitu. Apakah bahan tertentu bisa untuk mengatasi keadaan dyseborrhea tadi. Oke, terus photo protection ini juga kita mesti bisa menggunakan untuk keadaan-keadaan yang sesuai. Kadang-kadang aplikasi dari photo protection ini justru untuk yang acne prone skin malah menimbulkan acne juga kalau kita salah menggunakannya. Oke, jadi ini treatment-nya harus berdasarkan subtipe yang sesuai, kemudian mana yang dominan bisa gabungan dari semua tipe ini dan kita sesuaikan bila ada satu yang lebih dominan kita akan atasi yang dominan dulu. Nah, ini sedikit highlight untuk acne subtype. Kita jangan lupa untuk memperbaiki barrier kulitnya dan menghindari produk-produk yang comedogenic. Nah, ini ada pesan sponsor bahwa dari mereka sudah membuat suatu formulasi khusus yang dapat membantu mengurangi keadaan dyseborrhea, menambah antioksidan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya oksidatif pada squalen maupun pada fatty acid tadi, sehingga kemungkinan untuk terjadinya inflamasi dan terbentuknya acne akibat adanya hiperpolasi pada perifolikular itu berkurang. Dan mereka sudah membuktikan dengan suatu penelitian bahwa bahan-bahan ini bekerja. Jadi ini ada satu kandungan, kalau ini Sebo Restore Teknologi, ini ada kandungan enoxolon dan ginkgo biloba yang mengurangi inflamasi, dan ada mengandung zinc gluconat yang menghambat dari kerja 5-alfa reduktase. Kita lihat nanti suatu penelitian yang dilakukan oleh mereka adalah dengan melakukan treatment acne seperti sesuai dengan yang kita anut, guidelines Perdosky maupun internasional, penggunaan benzoyl peroksida, tretinoin, kemudian ada pelin ataupun gabungan dari keduanya, itu sebagian besar akan menimbulkan iritasi. Nah, anjuran dari penelitian ini adalah menggunakan, tujuan dari penelitian adalah membuktikan bahwa penggunaan bahan ini di pagi hari dan treatment acne yang sesuai dengan standar di malam hari, itu akan mengurangi keluhan dari pasien. Jadi efek-efek yang nyata dari acne-nya membaik, kemudian efek dari sensitive skin-nya juga membaik. Jadi kita lihat di sini acne-nya jumlahnya berkurang, kemudian eritemanya berkurang, desquamasinya juga berkurang, kekasarannya, dryness, dan rasa tidak nyamannya juga berkurang. Dan demikian juga dengan pruritus, rasa kencang dan rasa
burning-nya. Jadi ini memang sudah diuji klinis untuk tambahan dalam terapi acne. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dokter Andy atas presentasi yang sangat jelas dan detail. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom Q&A. Kita lanjut saja langsung ke pembicara kedua, yaitu Dr. Fitria Agustina, SPKK FINSDIVI. Dr. Fitria akan membawakan topik yang berjudul Role of Oral Antioxidant in the Skin, Anti-Aging Effect. Saya bacakan terlebih dahulu secara singkat CV Dr. Fitria. Dr. Fitria lulus pendidikan dokter dan spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Indonesia. Sekarang beliau sedang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Udayana Bali. Saat ini Dr. Fitria bekerja di Fit Skin Clinic dan Promek Clinic di Jakarta, dan beliau ini juga sangat aktif dalam berorganisasi. Salah satunya Dr. Fitria sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perdoski. Baiklah, silahkan Dr. Fitria, waktu presentasi 25 menit. Terima kasih banyak Dr. Salina, mohon maaf tadi masih termute. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih banyak kepada tim Satgas Perdoski yang telah memberikan waktu pada sore hari ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada PT PER yang telah membantu mensupport acara kita pada sore hari ini. Dan pada sesi sore ini saya akan membahas mengenai peran dari antioksidan oral pada kulit yang berefek terhadap anti-aging. Tentunya sebelumnya saya ucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Umum Perdoski, Dr. Yulianto Listiawan, juga kepada Sekum Perdoski, Dr. Hani Nilasari, juga kepada Ketua Satgas, Dr. Sebentar, kok saya jadi lupa, Dr. Andreas dan tim tentunya, kemudian kepada guru besar dan juga kepada teman sejawat sekalian, terima kasih, dan kepada narasumber. Sore hari ini saya akan membahas mengenai peran antioksidan dalam kulit, yaitu efek anti-aging. Untuk outlines-nya sebagai berikut, yaitu bisa dilihat di slide ini. Ya. Untuk skin aging tentunya kita semua sudah ketahui bahwa merupakan hasil gabungan dari dua proses, yaitu proses intrinsik yang merupakan proses fisiologis dan juga dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor genetik, dan yang satunya lagi adalah extrinsic aging. Nah, ini terutama diperantarai oleh faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan yang utama mempengaruhi salah satunya adalah papajanan dari ultraviolet. Proses dari skin aging atau penuaan kulit baik intrinsik maupun ekstrinsik ini akan menghasilkan suatu produk yang kita sebut sebagai free radicals pada kulit. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya masih tahun 2015. Ternyata demand atau kebutuhan pasar untuk produk-produk anti-aging itu sekitar hampir 300 miliar, dan ternyata hampir 40%-nya dihabiskan di Amerika Serikat. Tetapi kalau kita lihat gambar di sebelahnya, di mana prediksi di tahun 2026 terjadi peningkatan sekitar 5,8% untuk penggunaan produk-produk yang sifatnya sebagai anti-aging, dan ternyata 50,8% terutama terhadap produk-produk anti kerut atau anti wrinkle. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa demand terhadap produk-produk yang sifatnya anti-aging itu sangat tinggi. Mulai meningkat kesadaran setiap orang untuk menjaga penampilan dan menjaga dan sudah menjadi kebutuhan keseharian. Kita masuk ke definisi ROS. ROS atau reaktif oksigen spesies ini merupakan molekul yang sangat reaktif dan mengandung atom oksigen. ROS bisa dibagi menjadi dua, yaitu free radicals atau radikal bebas dan non-radicals. Untuk molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan dan dia
bersifat sangat reaktif, kita kenal dengan nama radikal bebas. Dan ketika dua molekul radikal bebas ini saling berbagi elektron yang tidak berpasangannya menjadi non-radikal. Tetapi mereka berdua bisa berubah menjadi free radicals dan non-radicals dalam waktu yang cukup cepat. Dan terdapat 3 bentuk Ross yang sangat signifikan, yaitu anion superoxide, hidrogen peroxide, dan hidroxyl radicals. Meskipun masih ada bentuk lainnya yang ada di tubuh kita, bisa dilihat pada tabel 1. Pembentukan Ross ini dalam kadar yang rendah ataupun moderate itu sangat penting karena tentunya akan menjaga proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya saja adalah proses pertahanan tubuh kita untuk mengatasi adanya infeksi. Tentunya pembentukan Ross ini sangat penting. Sehingga respons Ross atau respons tubuh terhadap pembentukan Ross ini, yaitu dengan adanya respons pembentukan antioksidan yang dilakukan oleh tubuh kita, itu sangat baik dan sangat harus dijaga untuk terus mempertahankan kondisi yang kita sebut sebagai redox homeostasis. Pembentukan Ross secara endogen dari dalam tubuh kita itu bisa melalui mitokondria atau non-mitokondria. Pada reaksi Fenton reaction ataupun Haber-Weiss reaction, di sini adalah contoh pembentukan Ross endogen yang tidak melalui mitokondria dan diperantarai oleh metal. Sementara untuk Ross endogen, sumbernya bisa kita lihat di sini, selain mitokondria, juga bisa dari lisosom, bisa dari plasma membran, peroksisom, sitoplasma, ataupun dari endoplasmic reticulum. Sementara untuk Ross yang dibentuk secara eksogen bisa dari asap rokok, bisa dari radiasi ionizing ataupun dari heavy metals ions dan juga bisa dibentuk dari exposure terhadap ozon. Pada kulit kita, UV radiasi atau pajanan ultraviolet ini merupakan inisiator yang sangat penting dalam pembentukan Ross. Contohnya pajanan oleh ultraviolet B. Ultraviolet B ini akan menstimulasi terbentuknya anion superoxide, yaitu melalui reaksi NADPH oksidase dan juga melalui reaksi rantai pernafasan. Dan pengaruh dari UVA ini juga akan meningkatkan produksi dari oksigen singlet dan juga anion superoxide. Sehingga kita akan mengenal suatu kondisi yang namanya stres oksidatif, yaitu di mana terjadi ketidakseimbangan antara Ross yang terbentuk dengan pertahanan antioksidatif yang dimiliki oleh sel. Nah, keadaan ini bisa terjadi karena peningkatan dari pembentukan Ross secara endogen maupun secara eksogen, juga terjadi penurunan yang disebabkan atau penurunan kemampuan antioksidatif dari sel yang bisa disebabkan karena berbagai macam hal, misalnya karena mutasi pada gen pembentuk enzimatik antioksidan, atau bisa juga karena intake kita yang kurang, artinya intake kita yang kurang untuk antioksidan yang sifatnya non enzimatik, atau bisa juga dari absorpsinya yang bermasalah. Nah, untuk pembentukan Ross yang meningkat, baik endogen maupun eksogen, bisa dilihat di sini. Untuk yang eksogen bisa dari gaya hidup atau exercise yang berlebihan, merokok, dan penyakit kronik, serta banyak lainnya. Ini yang terjadi pada kulit kita kalau kita terpajan matahari atau ultraviolet yang berlebihan. Pada pajanan yang berlebihan, maka akan terbentuk Ross. Ross ini akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal NF-kappa B. Dan jika jalur ini teraktivasi, maka akan meningkatkan ekspresi dari sitokin permukaan sel, antara lain interleukin 1, TNF-alpha, dan EGF, epidermal growth factor. Kemudian, Ross sendiri juga akan meningkatkan transduksi sinyal dari MAPK atau mitogen activated protein kinase yang pada akhirnya akan menyebabkan heterodimerisasi pada C-FOS dan C-Jun. Hal ini akan terbentuk proses ini yang pada akhirnya akan terbentuk formasi aktivator protein 1 pada nukleus. Pembentukan AP1 ini akan meningkatkan pembentukan matriks metaloproteinase dan juga terjadi pemendekan pada telomer.
pembentukan MMP ini yang akhirnya akan berakibat terjadinya pemecahan kolagen yang meningkat dan juga sintesis kolagen yang menurun, yang akhirnya akan terlihat sebagai efek dari photoaging. Nah, ini lebih detail lagi bahwa ternyata bukan hanya NF-kappa beta saja yang teraktivasi dengan adanya ROS. Ternyata transduksi sinyal melalui NRF2 dan JNK juga meningkat. NRF2 akan melepaskan ikatannya dengan KEAP1 sehingga akan mengaktifkan ARE atau antioksidan response element untuk meningkatkan produksi antioksidan enzimatik. Dan juga melalui JNK akan meningkatkan pembentukan EP1. EP1 tadi juga sudah sempat dibahas bahwa EP1 ini akan meningkatkan pembentukan matriks metaloproteinase sehingga terjadi degradasi dari kolagen. Sementara NF-kappa-B yang tadi sudah dijelaskan. Dan efek dari ultraviolet sendiri, misalnya ultraviolet B, dia bisa langsung merusak terhadap DNA. Meskipun ultraviolet A pun bisa merusak terhadap DNA, namun secara tidak langsung melalui pembentukan ROS. Dan kerusakan yang lain bisa terjadi pada lipid, yaitu pada membran dari membran sel, lipid pada membran sel, kemudian juga kerusakan pada protein. Sehingga jika kita bandingkan antara manifestasi klinis dan juga histological features dari chronological aging dan photoaging bisa dilihat di sini, bahwa pada photoaging biasanya kerutan yang terlihat lebih kasar, kemudian warna kulitnya juga tidak rata, meskipun pada chronological aging juga bisa terjadi seperti itu, tetapi di sini yang khas lagi terbentuknya yellow cobblestone, kemudian telangiektasis, dan juga terjadinya pemecahan-pemecahan kolagen serta elastosis. Artinya kolagen menjadi terfragmentasi. Nah, foto bagian kanan dan bagian kiri ini dua-duanya menunjukkan kondisi photoaging, tetapi agak berbeda di sini, di mana untuk foto yang sebelah kiri kerutnya terlihat masih lebih halus dibandingkan yang sebelah kanan, namun di sini terdapat lentigens di sini, kemudian juga ada warna kemerahan yang tidak merata. Sekarang kita menuju ke antioksidan. Antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu endogen dan eksogen. Untuk endogen contohnya adalah antioksidan enzimatik yang kita kenal paling sering adalah glutathione peroksidase, katalase, dan superoxide dismutase atau SOD. Sementara yang non-enzimatik adalah berbagai macam vitamin dan tiol antioksidan serta antioksidan lainnya. Di sini bisa dilihat juga bahwa secara umum kita bisa membaginya menjadi natural dan sintetik. Kemudian untuk natural ada yang sifatnya enzimatik, ada yang non-enzimatik. Untuk antioksidan yang sifatnya enzimatik atau yang endogen, misalnya adalah tadi GSA, SOD, dan katalase, dan yang non-enzimatik atau yang eksogen itu vitamin dan yang lainnya. Di sini fungsi SOD yaitu akan mengubah bentuk anion superoxide menjadi H2O2 atau hidrogen peroxide. Dan hidrogen peroxide ini tentunya masih dalam bentuk radikal oksigen spesies. Dan pekerjaan selanjutnya akan dilaksanakan oleh katalase untuk mengubah H2O2 menjadi oksigen dan H2O. Juga peran dari glutathione peroksidase juga bisa mengubah dari H2O2 menjadi O2 dan H2O. Sementara untuk SOD itu kita kenal ada 3, yaitu SOD1, SOD2, dan SOD3 atau superoxide dismutase 1 yang biasanya ditemukan pada sitosol dan nukleus, dan dia memerlukan kofaktor yaitu kuprum dan zinc. Sementara untuk SOD2 ditemukan pada mitokondria dan dia akan berikatan dengan mangan. Sementara SOD3 adalah kita temukan di ekstraseluler dan dia juga akan berikatan dengan Cu dan zinc. Kita lihat di sini bahwa SOD akan mengubah tadi seperti yang sudah dibahas anion superoxide menjadi H2O dan kemudian dengan bantuan katalase dan glutathione peroksidase H2O2 maksudnya H2O2 akan dirubah menjadi H2O. Ini adalah mekanisme dari antioksidan yang non-enzimatik dalam bekerja. Misalnya di sini vitamin E, vitamin C, kemudian lycopene, lutein, resveratrol, lipoic acid, dan coenzim Q10. Bagaimana cara kerja detailnya bisa dilihat pada chart ini.
Kemudian dari ROS yang terbentuk tadi akan terjadi kerusakan jikalau tidak bisa dilakukan atau tidak terjadi keseimbangan, yaitu keseimbangan yang kita sebut redox homeostasis, maka ROS ini akan menjadikan kondisi stres oksidatif dan terjadilah kerusakan pada DNA, pada protein maupun lipid. Meskipun untuk DNA sendiri memiliki mekanisme untuk adanya DNA repair. Namun jika kondisi stres oksidatif tidak teratasi dengan baik, maka kerusakan yang terjadi akan lebih berat. Ini pun adalah mekanisme yang terjadi pada kulit, di mana di sini peran aktif dari antioksidan untuk mengatasi radikal oksigen spesies yang terbentuk, sehingga tidak terjadi kerusakan pada 3 komponen utama, yaitu DNA, protein, dan lipid. Oke, bagian yang bawah juga, dan akan mengurangi produksi MMP atau matriks metaloproteinase, sehingga efek dari photoaging tidak lebih berat. Nah, ini adalah fungsi dari vitamin C, glutathione, vitamin E, di mana berfungsi sebagai antioksidan. Dan dari kepustakaan atau literatur ini didapatkan juga bahwa fibroblas yang terdapat pada kulit sangat dependent terhadap vitamin C untuk mensintesis kolagen. Kemudian vitamin C juga mempengaruhi ekspresi gen dari enzim antioksidan pada kultur keratinosit. Dan vitamin C ini juga akan membantu dalam proses wound healing. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini ternyata diketahui bahwa alpha-tocoferol dapat menurunkan produksi dari matriks metaloproteinase 1 melalui efek supresinya terhadap aktivator protein 1. Dan pada penelitian ini didapatkan bahwa vitamin E dan beta karotin, suplementasi dari vitamin E dan atau beta karotin ternyata tidak mempengaruhi sensitivitas kulit terhadap pajanan dari ultraviolet, tetapi ternyata vitamin E ini dapat mengurangi produksi malondialdehid yang terjadi karena efek ultraviolet ini. Malondialdehid adalah end product yang bisa kita periksa sebagai kerusakan yang terjadi pada lipid atau damage pada lipid yang terjadi karena ROS ini. Ini adalah angka kecukupan vitamin menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana sebetulnya tidak terlalu tinggi, baik vitamin C, vitamin A, vitamin E, ya perlu untuk kita ketahui saja sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah vitamin yang dibutuhkan sehingga bisa dikorelasikan dengan makanan yang mengandung vitamin-vitamin tersebut sebagai bahan atau antioksidan yang sifatnya eksogen yang harus kita dapatkan dari makanan. Glutathione. Glutathione itu ternyata memiliki efek anti-aging dan juga anti-melanogenic effect. Dalam literatur ini didapatkan bahwa dengan mengkonsumsi glutathione secara oral dengan dosis 250 mg per hari selama 12 minggu pada 60 subjek wanita, namun ternyata sampai akhirnya ada 3 orang drop out, jadi tinggal 57, ternyata memberikan efek anti-aging, yaitu terlihat dengan wrinkle yang berkurang, kemudian kelembaban atau hidrasi kulit yang meningkat, kemudian TEWL-nya juga menurun. Dan didapatkan bahwa terjadi warna kulit yang lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Dan ini adalah sistematik atau review artikel mengenai sistematik glutathione untuk pencerah kulit pada dewasa. Penelitian ini oleh Dr. Irma Bernadette dan juga Dr. Ninditya, bahwa dari literatur research yang dilakukan didapatkan bahwa penggunaan oral glutathione itu memiliki keamanan yang sangat baik, tetapi efeknya sebagai skin whitening hanya bisa terlihat pada beberapa area tubuh saja, tidak secara merata. Kemudian efeknya juga tidak long lasting. Tetapi perlu tetap penelitian lebih lanjut untuk mengetahui setelah di stop penggunaan antioksidan glutathione ini perlu waktu berapa lama untuk kulit kembali ke warna semula. Kemudian berlanjut ke alpha lipoic acid. Dari jurnal ini didapatkan bahwa konsentrasi atau absorpsi yang baik dari jenis sediaan
ALA ini atau alpha lipoic acid adalah dalam bentuk yang cair dibandingkan bentuk yang solid atau padat. Polyphenol juga saat ini sedang banyak digunakan sebagai antioksidan, contohnya adalah resveratrol, dan diketahui bahwa resveratrol memiliki efek untuk mencegah skin aging yang diinduksi oleh UV yang melalui aktivasi dari SIRT1, dan resveratrol pun dapat secara langsung menghambat tirosinase, aktivitas dari tirosinase dan mensupresi maturasi dari tirosinase. Nah, namun ternyata terdapat limitasi atau keterbatasan dalam penggunaan suplementasi antioksidan ini. Mengapa? Karena ternyata kalau ROS yang dibentuk dan akhirnya dinetralkan atau dibuang itu terlalu banyak, maka akan timbul pertanyaan bahwa tentunya yang semestinya ROS ini membantu untuk mematikan sel yang memang sudah tidak berfungsi, yang pada dasarnya menjaga redoks homeostasis, tentunya kalau ROS ini dihilangkan secara keseluruhan atau ROS ini dihilangkan terlalu banyak, maka akan mengganggu jalur signal sel ini, sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang kronik. Kemudian ternyata beberapa laporan, terutama mengenai ascorbic acid, kemudian vitamin E, juga resveratrol, bahwa memiliki efek bisa menjadi prooksidan dan menjadi antioksidan. Tentunya beberapa kondisi yang bisa mengubah fungsi mereka menjadi prooksidan. Dan pada kondisi prooksidan ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan beberapa laporan yang lain adalah bahwa bentuk antioksidan quercetin dan sitosan ini pun ternyata akan di-downregulate jika diberikan bersamaan dengan resveratrol. Dokter Kemudian, sisa 5 menit waktunya. Baik dok, terima kasih banyak. Kemudian untuk pada keadaan tekanan oksigen yang tinggi, ternyata karotinoid itu akan menurun efektivitasnya. Sementara tocoferol juga akan menurun efektivitasnya pada keadaan oksigen yang rendah. Dan pada alpha lipoic acid ternyata ada perbedaan efek jika diberikan pada tikus dengan kondisi diabetes, dia akan berefek sebagai proteksi, tetapi akan menjadi prooksidan pada tikus non-diabetes. Nah, sehingga dari hal-hal tersebut, laporan-laporan tersebut terdapat keterbatasan dalam penggunaan suplementasi antioksidan. Mengapa? Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama, apakah mekanisme yang mendasari terjadinya aging proses ataupun keadaan penyakit tersebut, sehingga kita bisa tahu antioksidan mana yang baiknya digunakan. Kemudian untuk antioksidannya sendiri tentunya memiliki mekanisme yang berbeda untuk cara kerjanya. Kemudian juga harus diketahui bagaimana hubungan antara prooksidan dan antioksidan kofaktornya, sehingga efek antioksidan yang bisa kita dapatkan tidak menjadi efek prooksidan. Yang harus diketahui lagi adalah patogenesis dari kerusakan oksidatif yang terjadi. Dan yang cukup penting adalah kita harus mengetahui marker bagaimana dengan kondisi level dari oksidan dan antioksidan yang ada pada saat itu, sehingga bisa dilakukan pengukuran yang lebih objektif bahwa di kondisi tersebut diperlukan suplementasi antioksidan. Slide terakhir sebagai kesimpulan bahwa oksidatif stres yang terutama diinisiasi dengan pembentukan ROS yang disebabkan karena ultraviolet ini atau pajanan terhadap ultraviolet ini memang bisa mengubah kulit, terutama kondisi yang kita sebut sebagai photoaging. Dan tubuh kita sebetulnya memiliki eliminating system terhadap oksidatif stres yang terbentuk ini. Namun pemberian antioksidan sebagai terapi tambahan tetap bisa dipertimbangkan, tetapi tetap harus diperhatikan kadar ROS yang memang tetap diperlukan untuk setiap sel agar tetap bisa menjaga keadaan yang kita sebut sebagai homeostasis dari kondisi ROS yang terbentuk. Baiklah, terima kasih banyak. Selamat sore, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Dr. Salina, saya kembalikan kepada Dr. Salina. Terima kasih Dr. Fitria atas presentasinya yang juga menarik dan cukup jelas dan tepat waktu ya dok ya. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi. Waktu untuk sesi diskusi ini 20 menit.
Sementara pertanyaan yang sudah masuk berjumlah 23 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang masuk mungkin tidak akan bisa saya bacakan semua karena ada beberapa pertanyaan yang sama dan juga saya akan skip pertanyaan yang sekiranya sudah terjawab. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, mungkin ke Dr. Endi terlebih dahulu. Untuk Dr. Endi, selamat sore dok. Saya mohon izin bertanya beberapa pertanyaan kepada Dr. Endi. Apakah sensitive skin merupakan diagnosis yang terpisah ataukah dapat digolongkan atau dimasukkan ke dalam bagian tipe-tipe kulit? Bagaimana dok? Silahkan Langsung dijawab, dijawab satu Dr. persatu Endi. ya, Dokter Ya, Salina. nanti saya tanya ya satu. Baik, Nanti terima saya kasih. silakan. Untuk Dokter Tesalonika, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dulu memang tidak ada diagnosis sensitive skin, kalau kita belajar di pendidikan spesialis ya. Tetapi saat ini diusulkan sebagai suatu diagnosis tambahan atau diagnosis yang perlu dikemukakan untuk menjadikan perhatian kita dalam menterapi pasien. Dan sensitive skin ini tadi dibagi dua, sebagai sensitive skin yang primer atau yang sekunder. Karena kalau misalnya yang primer berarti dia sebenarnya tidak ada dermatology condition lain yang menyertai. Tapi kalau yang sekunder bisa bagian dari dermatology condition yang lain. Jadi sarannya sih sekarang dimasukkan dalam diagnosis tersendiri. Untuk pertanyaan pertama. Jadi dimasukkan dalam suatu diagnosis sendiri ya dok ya? Ya. Oke dok, kita lanjutkan mungkin ke Dr. Endi lagi ya dok ya. Ya. Bagaimana pengobatan jerawat pada sensitive skin? Karena kebanyakan obat jerawat cenderung bertujuan untuk mengeringkan kulit. Ya, silakan ini dok dijawab. pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin jadi pertanyaan kita semua ya. Sebagian besar obat untuk acne itu adalah drying, mengeringkan, kemudian mengelupaskan, komedolitik, dan antibakterial, yang semuanya sifatnya mengiritasi kulit dan membuat inflamasi pada kulit. Jadi pada sensitive skin tentu kita harus menjaga yang pertama barrier-nya dulu diperbaikin. Karena kalau kita mau mencoba untuk melakukan terapi pada sensitive skin yang berjerawat, kalau barrier nggak diperbaikin, udah pasti pasiennya nyerah, dokternya juga nyerah. Jadi kita mesti perbaikin. Nah, bagaimana sekarang caranya memperbaiki barrier skin? Barrier skin tentu faktornya kita mesti lihat dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam tentu hidrasi kulit itu akan lebih cukup kalau kita makan makanan atau minum yang cukup. Jadi maksudnya zat gizi untuk penyusun barrier kulitnya cukup, hidrasinya cukup dari yang kita konsumsi. Ditambah lagi dengan penggunaan moisturizer yang tepat. Masalahnya pada jerawat itu moisturizer-nya itu sangat terbatas. Sangat terbatas artinya gimana? Kalau kita gunakan moisturizer yang sifatnya oklusif, udah pasti berantakan, malah tambah jerawatan. Kita gunakan yang humectant kadang-kadang juga nggak bisa karena sebenarnya veikulumnya yang masalah. Jadi kita mesti pilih benar-benar kalau misalnya kita mau menggunakan skin barrier repair pada acne, kita harus gunakan yang paling tidak oil in water. Jadi jangan yang water in oil, karena yang water yang in oil itu kan lebih banyak oilnya gitu. Kalau ini oil in water, itu yang pertama. Yang kedua, pilih kandungan bahan aktif yang sifatnya bisa juga memperbaiki barrier kulit. Jadi ada yang secara aktif dia memperbaiki barrier kulit. Nah, itu akan membantu juga. Kemudian yang ketiga, hindari moisturizer atau skin repair ini yang sifatnya berpewangi berlebihan. Jadi kadang-kadang saya sangat mengerti bahwa perusahaan pembuat moisturizer itu pasti kesulitan untuk membuat moisturizer yang baunya enak tapi tidak bikin iritasi. Jadi saya yakin kalau sampai dipasarkan secara luas, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, pasti udah ada penelitiannya, udah ada percobaannya lah kira-kira. Sehingga kalau sampai ada parfumnya itu biasanya mild banget, seperti yang disampaikan Dokter Awalia tadi. Nggak mungkin moisturizer yang buat kulit sensitif dikasih parfum yang berlebihan, itu malah jadi berabe gitu ya. Nah, tapi dengan demikian berarti biasanya tetap ada kecium bau obat atau bau bahan-bahan yang sifatnya plain. Nah, itu biasanya pengemasan dari moisturizer biasanya harus bagus. Karena kalau tidak, kemasan yang jelek itu akan membuat bahan aktif sebagus apapun, veikulum sebagus apapun akan teroksidasi, sehingga akan menyebabkan juga hasil yang tidak maksimal. Jadi kira-kira gitu. Sedangkan untuk obat jerawatnya sendiri boleh, nggak apa-apa dikasih, tapi kita perbaikin barrier kulitnya dengan konsentrasi tentunya obat jerawat yang paling ringan dulu.
cukup jelas sekali Dokter Endi. Baiklah, mungkin satu lagi dulu buat Dokter Endi, nanti baru ke Dokter Fitria. Boleh. Ini apakah pengobatan pada sensitif skin selain pemakaian pelembab dan menghindari faktor-faktor pencetus, pemberian antihistamin, kortikosteroid, atau inhibitor kalsinerin harus diberikan juga, Dok? Terima kasih, Oke, Dok. baik. Tadi kembali lagi bahwa kita harus melihat sensitive skin ini adalah suatu yang primer atau yang sekunder. Kalau yang primer, ya kita nggak usah pakai steroid karena itu bukan inflamasi ya gitu. Tapi kalau sekunder akibat penyakit yang ada dasar inflamasinya, kita mempunyai suatu justifikasi yang cukup kuat untuk memberikan anti radang. Jadi misalnya ada DA atau ada DS, dermal seborrheic maksudnya, yang memang perlu steroid, ya kita boleh kasih steroid. Tapi jangkanya tidak boleh panjang. Berapa lama? Tadi ada yang bertanya juga kalau nggak salah di bagian bawah. Ya, Ada benar. batasan yang mengumpulkan 5 hari atau 7 hari maksimal penggunaan steroid di wajah. Kenapa? Kalau enggak nanti akan dependent. Begitu kita lepas steroidnya yang terjadi adalah rebound. Dan reboundnya nggak enak biasanya dibandingkan awal ininya. Jadi kesannya kita membuat pasien itu tergantung. Padahal kalau kita sebagai dokter, tadi Dokter Salina udah menyampaikan, kita mesti berikan yang terbaik bagi pasien. Kita bikin pasien itu benar-benar bisa mencapai kulit yang sehat, bukan kulit yang kelihatannya sehat saja, tapi benar-benar yang sehat. Kiranya gitu. Termasuk juga tadi antihistamin, kalau memang gatal boleh silakan diberikan. Steroid sistemik sebaiknya sih tidak ya, kecuali memang peradangannya hebat, itu boleh. Mungkin gitu, Dok. Baik, Dok. Terima kasih Dokter Endi. Kita pindah ke Dokter Fitria mungkin ya, Dok. Pertanyaan Baik, buat Dokter Dok. Fitria, apakah selalu diperlukan suplemen antioksidan dalam kebutuhan sehari-hari, Dok? Pertanyaan pertama dulu ya, Dokter Fitria. Nanti ini mungkin dijawab dulu, Dok. Oh ya, baik, terima kasih Dokter Salina. Apakah kita membutuhkan suplementasi antioksidan dalam keseharian? Tentunya kita kembali lagi tadi ke awal pembicaraan pada pada saat saya sempat presentasi bahwa tetap ROS itu tetap diperlukan oleh tubuh kita untuk menjaga supaya semua proses dalam keadaan normal. Artinya menjaga redoks homeostasis karena pembentukan ROS ini juga penting misalnya pada keadaan infeksi untuk mematikan infeksi atau kuman penyebabnya gitu ya. Nah, tetapi kalau pembentukan tadi endogen antioksidan yang dibentuk oleh tubuh kita, misalnya SOD-nya, kemudian katalasenya dan glutathione peroksidasenya itu cukup baik. Kemudian asupan, jangan lupa bahwa asupan dari makanan untuk antioksidan yang memang sifatnya eksogen yang kita bisa dapatkan dari suplai makanan itu juga harus diperhatikan. Misalnya kita harus lebih perhatikan lagi dari kandungan vitamin A, tentunya makanan yang berwarna kemerahan gitu ya, atau beta karotin, kemudian vitamin C misalnya dari buah-buahan, kemudian misalnya juga polifenol yaitu resveratrol bisa kita dapatkan dari contohnya dari anggur, dan ternyata kandungan resveratrol itu cukup tinggi, dari biji anggurnya juga cukup tinggi. Kemudian intinya adalah memperhatikan asupan makanan dan kondisi kita tidak dalam keadaan kondisi yang kemungkinan terjadi stres oksidatif, misalnya kondisi yang terlalu keletihan atau ada underlying disease, penyakit yang mendasari. Artinya dalam kondisi sehat semuanya baik, tampaknya pemberian antioksidan suplementasi itu tidak terlalu perlu juga, karena tentunya tadi sempat di slide terakhir saya sempat bicarakan bahwa saat ini rekomendasi pemberian antioksidan itu belum bisa ditentukan kecuali kita mengetahui dengan baik bahwa memang ada hal yang perlu diterapi. Artinya memang terjadi stres oksidatif pada sel-sel tubuh kita sehingga memang diperlukan antioksidan. Atau itu pun pemilihan antioksidannya harus kita ketahui bagaimana mekanisme kerjanya, karena tentunya tadi ada kecenderungan memang tidak seluruh antioksidan, tapi ada beberapa antioksidan yang bisa sifatnya tadinya dia antioksidan menjadi prooksidan. Nah, proses atau mekanisme dia menjadi prooksidan ini yang tentunya harus kita tahan. Dan pada kondisi atau pada misalnya vitamin C itu ada laporannya bahwa dia akan menjadi prooksidan pada dosis tinggi. Jadi ada penelitiannya bahwa diberikan
pada dosis tinggi tetapi tidak dengan kondisi yang memerlukan, itu dia bisa berubah menjadi prooksidan. Jadi artinya kita tetap harus lebih berhati-hati juga. Jadi kalau bisa mempertahankan asupan nutrisi yang baik, kemudian juga kita tidak screening dulu, tentunya memang tidak terbentuk stres oksidatif pada sel-sel kita, dari tubuh kita membentuk sendiri yaitu endogen antioksidan, dan dari makanan yang kita asupan nutrisi kita itu sudah cukup baik. Sudah cukup untuk menjaga redoks homeostasis yang ada di tubuh kita. Mudah-mudahan bisa menjawab, Dr. Salina. Jelas sekali, Dokter Fitria. Nah, Dokter Fitria, tapi nomor kedua ini sepertinya menyambung sedikit dari jawaban Dokter Fitria ya. Bagaimana mengetahui kondisi stres oksidatif pada tubuh kita? Mungkin bisa dijawab, Dok? Ya, jadi ya bagaimana caranya supaya kita tahu nih tubuh kita dalam kondisi stres oksidatif atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa tahu perlu antioksidan atau enggak. Sebetulnya ada beberapa biomarker yang bisa kita periksa. Jadi kita bagi dulu dua untuk mengetahui tubuh kita stres oksidatif. Tadi kan stres oksidatif adalah suatu kondisi imbalance di mana produksi atau terbentuknya ROS, radikal oksigen spesies, lebih banyak dibandingkan kemampuan tubuh kita untuk menetralkannya, yaitu kita bisa korelasikan dengan pembentukan dari antioksidan yang ada di tubuh kita. Nah, marker-marker yang bisa kita lihat adalah misalnya kalau dari dari antioksidannya kita bisa periksa SOD sebetulnya. Jadi untuk antioksidan activity kita bisa periksa superoxide dismutase. Kemudian harusnya superoxide dismutase pada kondisi kita dalam keadaan baik, tidak terjadi stres oksidatif, harusnya kondisinya cukup tinggi gitu ya. Kemudian kita juga bisa, yang paling sering memang superoxide dismutase, baik SOD 1 dan 3 gitu ya, atau bahkan biasanya digabungkan saja SOD. Bisa juga kita periksa glutathione peroksidase. Atau kita bisa juga periksa yang katalase atau thioredoxin. Nah, tapi memang yang paling sering adalah SOD untuk enzimatik antioksidan. Nah, untuk non-enzimatik antioksidan, kita juga bisa memeriksa antioksidan capacity assay-nya. Jadi bisa memeriksa kadarnya, misalnya vitamin E, karotenoid gitu ya, vitamin C-nya, bahkan glutathione-nya. Nah, selain dari antioksidannya, bisa juga kita periksa dari sisi oksidannya, yaitu apa yang bisa ditimbulkan oleh ROS tadi, kerusakannya. Tadi sempat saya beberapa kali di slide saya jelaskan bahwa pembentukan atau kerusakan yang terjadi pada DNA misalnya. Nah, kerusakan yang terjadi pada DNA ini sebetulnya kita bisa cek, biomarker yang bisa kita cek adalah 8-OHDG. 8-OHDG ini adalah 8-hidroksi-2-deoksiguanosin, dan ini cukup spesifik dan cukup sensitif. Kemudian selain pada DNA tadi bisa kita lihat juga pada lipid pada membran sel. Itu bisa kita cek dengan mengecek kadar malondialdehid atau MDA. Itu sangat sering dilakukan untuk mengecek apakah terjadi stres oksidatif atau tidak. Selain itu bisa juga yang sering dilakukan adalah pemeriksaan kadar F2 isoprostan. F2 isoprostan ini merupakan seperti prostaglandin-like product yang merupakan jadi dia dari asam arachidonat sebetulnya, tapi itu lebih spesifik sebetulnya, highly spesifik, tetapi lebih sering digunakan pemeriksaan yang MDA. Kemudian tadi selain DNA yang rusak yang bisa kita cek 8-OHDG, kemudian misalnya lipid yang sering dicek adalah MDA malondialdehid ataupun F2 isoprostan, bisa juga dari sisi protein yang rusak, misalnya diperiksa protein karbonilnya seperti apa gitu. Dan yang cukup spesifik adalah pemeriksaan nitrotirosin. Nah, pemeriksaan nitrotirosin ini cukup spesifik untuk mengetahui kerusakan pada protein yang ditimbulkan oleh ROS. Jadi artinya kita cek dulu kedua kadar tersebut, apakah kadar oksidannya tinggi, kemudian kadar antioksidan yang ada di tubuh rendah, berarti kecenderungan atau kemungkinan tubuh kita dalam kondisi stres oksidatif. Nah, pada posisi atau kondisi itu kita bisa berikan suplementasi antioksidan. Itu akan lebih baik karena memiliki dasar yang lebih objektif. Begitu, Dr. Salina. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Sangat membantu sekali, Dr. Fitria. Wah, lengkap sekali, Dr. Fitria. Sangat jelas. Kita mungkin lanjutkan ke Dr. Endi kembali ya, Dr. Fitria ya. Pertanyaan dari Anggana Rafika Paramitasari.
sore, Dr. Andy. Izin bertanya, selain rutin menggunakan sunscreen, perawatan kulit seperti apakah yang tepat untuk wajah pasien dengan lupus erythematosus? Pasien dalam evaluasi pengobatan rutin, kemudian berkaitan dengan lifestyle, apakah ada diet khusus yang disarankan untuk pasien dengan kulit sensitif? Baik, Mohon dijawab, Dr. Andy. terima kasih Dr. Salina untuk Dr. Ya. Anggana. Kelihatannya memang ini menarik ya kalau pasien lupus itu kalau dalam treatment, dalam terapi sistemik terutama, itu akan ada perubahan di dalam di kulitnya. Beberapa pasien lupus akan kita lihat kulitnya tambah kering. Karena memang ada salah satu obat yang digunakan di dalam pengobatan lupus itu membuat kulitnya menjadi lebih terlihat kering dan secara subjektif dan objektif gitu ya. Jadi penggunaan pelembab tentu sangat disarankan selain juga sandok tadi. Sunscreen. Jadi sunscreen itu wajib karena kita tahu pathogenesis lupus akan terpicu kalau misalnya ada pajanan ultraviolet. Bahkan sekarang sinar tampak juga dipertimbangkan sebagai salah satu penyebab kekambuhan pada lupus. Jadi itu udah istilahnya wajib. Kalau bisa penggunaan sunscreen-nya pun bisa melindungi sinar tampak, cuman masih agak jarang ya, kalau nggak salah sinar tampak itu bisa diblok sama iron oxide kalau saya nggak salah. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi yang utama justru kita memperbaiki barrier kulitnya, karena barrier kulit pasien lupus itu pasti terganggu. Ada beberapa interleukin yang akan berpengaruh pada pembentukan sawar kulit, diferensiasi dari keratinosit, terutama biasanya interleukin 4 biasanya, atau interleukin 13. Nah itu akan membuat barrier kulitnya juga terganggu. Dan beberapa penyakit autoimun, diantaranya kalau lupus saya lupa, tapi kalau skleroderma jelas itu interleukin 4-nya meningkat sehingga barrier kulitnya terganggu juga. Selain memang kelenjarnya juga terganggu. Tapi kalau klinisnya sih jelas sih lupus perlu pelembab. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Andy. Mungkin kembali ke Dr. Fitria lagi. Dr. Fitria, pertanyaannya penggunaan antioksidan dosis tinggi, misalnya vitamin C pada masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana pendapatnya ya, Dok? Terima kasih banyak, Dr. Salina. Dan itu kayaknya udah menjadi apa ya, kayak suatu ikutan juga gitu, ikutan mengkonsumsi vitamin C dalam dosis tinggi juga karena sebagai prevention gitu ya. Tapi sebetulnya banyak kepustakaan yang saat ini sudah terpublikasi mengenai manfaat vitamin C pada infeksi virus, misalnya pada SARS-CoV-2 ini atau pada COVID-19 atau pada influenza atau infeksi virus pada saluran nafas yang lainnya, bahwa karena pada kondisi tersebut meningkatkan produksi stres oksidatif, maka akan terjadi kerusakan jaringan dan bahkan pada akhirnya akan terjadi gagal pada multi organ. Nah, vitamin C di sini memiliki kemampuan untuk sebagai terapi, artinya tambahan terapi, dan juga karena keamanannya cukup baik pada kondisi seperti ini, artinya kondisi di mana stres oksidatif yang terjadi cukup berat gitu ya, karena vitamin C pada kondisi pneumonia viral ataupun pada ARDS yang disebabkan karena infeksi SARS-CoV-2 ini ternyata akan high dose vitamin C akan menurunkan reaksi inflamasi, kemudian juga akan meningkatkan respons imun dan menurunkan kerusakan jaringan dan organ. Bahkan dalam literatur dikatakan bahwa dengan pemberian high dose vitamin C ini menurunkan durasi lamanya pengobatan pada infeksi yang disebabkan karena SARS-CoV-2 dan juga mengurangi penggunaan dosis kortikosteroid, sehingga vitamin C ini yang saya ketahui pun saat ini digunakan sebagai SOP dalam terapi pasien dengan infeksi SARS-CoV-2, dan publikasi-publikasi yang terhubung dengan vitamin C ini juga cukup baik dan cukup banyak. Dan vitamin C juga karena memiliki efek sebagai prevention dengan memboosting innate immunity system, ya bisa digunakan, tetapi tentunya tadi balik lagi, jangan menggunakan vitamin C dengan dosis tinggi dan dalam waktu yang panjang. Mungkin dalam waktu tertentu di mana kita yakin memang terjadi stres oksidatif pada tubuh kita, boleh kita konsumsi. Tapi kalau misalnya selebihnya dari itu, karena keperluan atau tadi sesuai dengan Kementerian Kesehatan bahwa angka dosis vitamin C yang diperlukan sehari itu sangat kecil sekali, meskipun kalaupun berlebih akan dibuang. Tapi tentunya
sayang juga kan kalau dibuang berlebihan gitu. Tetap gunakan dengan bijak. Tetapi kalau pada infeksi yang maksudnya sudah pada kasus terinfeksi, vitamin C ini sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Titi. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok. Sudah lewat waktunya, tapi tidak apa-apa buat kepada Dokter Andy. Mungkin yang terakhir. Selamat sore, Dokter. Izin bertanya, bagaimana memilih perawatan kulit untuk usia dewasa lanjut dengan label anti-aging yang memang banyak mengandung bahan yang berisiko iritatif seperti retinol, vitamin C, AHA, BHA. Apakah dihindari sama sekali atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Salina. Jadi kalau untuk obat, perawatan anti-aging yang tersedia di pasaran, sebenarnya pasti udah melalui suatu uji kelayakan ya untuk bisa dipasarkan. Jadi sebenarnya kalau kulitnya tidak punya keadaan sensitif pada orang yang usia lanjut, itu tidak masalah. Bisa digunakan sebagian dulu dari kulitnya. Jadi tidak semua. Misalnya kalau wajah mungkin hanya sebagian di belakang telinga atau di bagian leher sebelum dioleskan seluruhnya ke bagian wajah untuk mengetahui apakah kulitnya memang sensitif terhadap bahan tersebut atau tidak. Karena kita sekali lagi kadang-kadang tidak aware bahwa memang kita punya kulit sensitif. Jadi ada tadi kuesioner yang bisa digunakan untuk membantu menentukan apa kulitnya sensitif atau tidak. Terus yang kedua, bahan-bahan aktif tadi yang disebutkan oleh dokter, itu dapat dicek sebenarnya, Dok. Jadi kalau kita googling, kita bisa dapat potensi terjadinya iritasi atau terjadinya komedogenik pada suatu bahan. Jadi ada skornya biasanya. Misalnya saya ambil contoh, ada skor dari vitamin C. Vitamin C itu kalau digunakan secara topikal, skor iritasinya 0 sebenarnya. Kemudian yang kedua, skor komedogeniknya juga 0. Tetapi pada kenyataannya pada beberapa orang digunakan vitamin C itu bisa terjadi iritasi, terjadi stinging. Itu tergantung konsentrasinya. Jadi itu ada dua yang kita mesti perhatikan. Sedangkan vitamin E lucu lagi. Vitamin E ini digunakan sebagai anti-aging, tapi banyak orang yang takut pakai karena dibilang ini komedogenik, baik yang oral maupun yang topikal. Sebenarnya kalau kita kita cari lebih jauh di perpustakaan, tidak ada bukti yang cukup kuat mengatakan vitamin E ini adalah komedogenik. Yang ada adalah yang membuat komedogenik adalah zat pembawanya. Jadi karena vitamin E adalah suatu vitamin yang larut lemak, biasanya pada saat dia dicampurkan dalam suatu produk, dia dicampurkan dalam produk yang heavy oil. Jadi yang oilnya yang sangat pekat gitu, sehingga itu yang menyebabkan clogging atau yang menyebabkan suatu lesi timbul seperti komedo pada penggunaan vitamin E. Jadi kira-kira gitu, Dok. Nggak ada batasan yang harus atau tidak gitu. Yang penting kita bisa memilih produk dan kurikulum yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andy. Terima kasih juga Dokter Fitri. Baiklah, karena waktu sudah habis, maka diskusi akan saya tutup. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali yang belum dijawab, tapi sudah waktunya. Namun sebelum saya tutup, saya bacakan dahulu sedikit resume dari sesi ini. Jadi sensitive skin adalah sindrom berupa sensasi yang tidak menyenangkan, berupa rasa perih, pruritus, rasa terbakar, rasa tebal, dan kesumutan akibat respon terhadap rangsangan tertentu, dan sensasi tersebut tidak dirasakan pada kulit yang sehat. Patofisiologi sensitive skin ini akibat beberapa penyebab, diantaranya gangguan pada fungsi barier kulit, respon imun yang meningkat, gangguan neurosensorik kulit, peran vaskular, nocebo efek, juga disertai dengan faktor-faktor predisposisi seperti adanya penyakit dermatosis lain, faktor lingkungan, lifestyle, dan hormonal. Diagnostik sensitive skin ini menjadi tantangan. Hal ini disebabkan karena sensitive skin hanya berupa gejala subjektif dan kurangnya manifestasi klinik. Untuk mengatasi ini dalam penegakan diagnosis kita dapat menggunakan algoritma seperti yang tadi sudah dijelaskan Dr. Andy sebagai panduan praktis untuk pengobatan dan perawatan. Perawatan atau pengobatan pada sensitive skin bertujuan untuk mengembalikan fungsi barier kulit, mengurangi reaktivitas atau memblokir mediator-mediator inflamasi dan neuropeptida, serta pemilihan formula yang aman untuk kulit sensitif seperti pemakaian bahan-bahan topikal yang ringan dan tidak mengandung bahan-bahan iritan, alergen, bahan pengawet, dan lain-lain. Resume untuk materi Dr.
Fitria, stres oksidatif adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara peningkatan ROS, reaktif oksigen spesies, yang ada di dalam tubuh dengan rendahnya antioksidan. Radiasi ultraviolet adalah inisiator kuat pembentukan ROS yang apabila terakumulasi dapat menyebabkan peningkatan pemecahan kolagen dan menurunkan sintesis kolagen, yang keduanya berperan penting dalam proses photoaging. Senyawa antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir ROS tersebut. Namun, penggunaan antioksidan yang terlalu berlebihan juga tidak dianjurkan, karena hal ini justru akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa prooksidan. Masih butuh penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi secara spesifik kerusakan oksidatif pada sel manusia, sehingga dapat diketahui secara spesifik bagaimana intervensi antioksidan tersebut terhadap suatu penyakit, sehingga penggunaan antioksidan dapat digunakan dengan tepat. Demikian kesimpulan saya dari sesi ini. Semoga sesi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.